Baik, sambil nunggu yang lain kita mulai aja langsung ya, biar nggak kemalaman. Ini nanti rencananya, oh sorry, belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya di pertemuan kali ini, pertemuan 78 ya, pertemuan 78 nanti kita akan jadikan di hari ini saja. Berarti kalau biasanya satu pertemuan itu 50 menit, berarti ini 50 menit kali 2, 100 menit. Jadi nanti di minggu ini untuk video conference-nya cuma satu kali. Jadi digabung pertemuan 7 dan 8 biar kita meetingnya cukup satu kali saja. Melanjutkan materi yang kemarin, terakhir pertemuan berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertemuan 6 ya, 7, 6, 7. Nah, 6, 7 itu kan teman-teman kalau di forum diskusi saya lihat sudah mulai merencanakan studi kasus atau proyek akhirnya yang nanti bakal dikerjakan untuk tugas akhirnya atau tugas besarnya dalam mata kuliah desain grafis ini. Nah, karena salah satu outputnya atau CPMK-nya adalah membangun sebuah user interface atau user experience design, maka dari itu nanti outputnya adalah user experience user interface case study. Jadi pemecahan masalah melalui sebuah desain ya, desain aplikasi yang nantinya bisa teman-teman gunakan baik untuk perangkat desktop maupun perangkat mobile seperti itu. Kalau kita lihat, bentar, ada ininya enggak? Bahkan ajar. DG. RPS-nya mana nih RPS? Pertemuan berapa nih? 78 gitu ya. Ini pertemuan 78 kita akan membahas tentang membuat objek dasar ya sama praktikum. Tapi di pertemuan kali ini nanti kita akan membuat sebuah perencanaan atau dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk persiapan project user interface atau user experience design gitu. Nah, panggilan apa nih, transfer panggilan. Nah, nantinya kita untuk praktek membuat objek-objek di desain desain vektor, teman-teman mungkin bisa explore sendiri ya pakai Inkscape ataupun Corel. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan Corel Draw karena lebih nyaman aja sih, lebih ringan sih karena laptop saya agak kalau pakai Illustrator yang pertama subscriptionnya lumayan mahal, yang kedua bagi laptop saya lumayan berat, jadi alternatifnya pakai Corel. Sebenarnya pada dasarnya masih relatif hampir sama sih kalau software software vektor ya, software vektor untuk membuat gambar-gambar. Nah, outputnya kan bisa gampang sekali kalau misalnya kita mau mengekspornya ke dalam bentuk file cetak ya.
Misalnya kita mau buat kartu nama ataupun brosur, banner gitu. Nah, itu gampang sekali kalau misalnya kita pakai software vektor. Nah, ini coba nanti saya demokan secara singkat saja dasar-dasarnya pembuatan objek dasar ya. Pembuatan objek dasar atau bagaimana cara kita membuat logo sederhana. Kita coba mau buat ini. Apa namanya? Logo menggunakan aplikasi Corel. Bentar. Ini teman-teman, share screen saya terlihat. Mohon konfirmasinya dulu. Oke, thank you. Kita coba. Semoga tidak nge-lag. Ini saya ngejelasin konsepnya aja ya. Konsepnya aja karena pada dasarnya secara konsep software vektor untuk desain itu sama aja. Jadi nanti teman-teman mau explore pakai Inkscape, mau pakai Illustrator itu harusnya hampir sama. Hampir sama secara konsep ya atau secara dasar lah ya. Nah, ini yang pertama perlu kita perhatikan adalah untuk setup dokumennya. Setup dokumennya teman-teman pastikan kalau untuk kebutuhan cetak. Kalau untuk kebutuhan cetak, teman-teman bisa pilih yang CMYK ya. Karena nanti warna outputnya lebih tajam gitu. Misalnya apa? Ada yang tahu CMYK nggak? Silakan. Bedanya RGB sama CMYK apa? Ya, betul. Jadi ada dua tipe warna ya kalau misalnya kita pakai software digital ya. Yang pertama itu CMYK. CMYK itu nanti biasanya diperuntukkan untuk percetakannya. Tadi benar teman kalian. Nah, CMYK ini adalah apa? Cyan, magenta, yellow, sama key. Key-nya itu warna tengahnya, warna hitam. Jadi ketika kita output desainnya atau apa namanya yang sudah kita buat itu apa warnanya lebih tajam dibandingkan dengan RGB atau red, green, blue gitu ya. Jadi semua semua apa tuh namanya? Semua warna yang ada di dalam sistem kalian, laptop kalian itu terdiri dari 3 warna RGB gitu ya, RGB. Kemudian ini untuk ukurannya silakan sesuaikan mau pakai cm, mili ataupun pixel gitu ya, bebas. Kemudian ini pastikan resolusinya, saya terbiasa pakai yang paling tinggi, jadi nanti biar tidak pecah. Kemudian ini kita warnanya kertasnya pakai A4. Untuk colornya, nah ini saya pakai bawaan aja, karena ini settingan yang paling nyaman menurut saya. Ini menyesuaikan sama ininya ya, sistemnya, laptop. Oke, tinggal oke. Mungkin agak berbeda ya dengan welcome screen-nya apa tuh? Illustrator. Nah, ini tata letaknya dulu. Sebentar. Terus. Ini yang pertama di sebelah kiri ini ada toolbarnya. Ini yang nanti kita pakai entah mau buat teks, mau buat apapun lah ya. Pen tool, zoom gitu ya. Kemudian liquify dan lain sebagainya. Kemudian ini properties yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada transform, kemudian apa nih bitmap, mask atau yang lain sebagainya nih. Atau ini shape untuk membuat shaping yang memotong, menggabungkan gitu pakai ini. Nah, kalau misalnya
Kalau misalnya kita analogikan ngedesain gitu ya, desain pakai vektor, software vektor, itu kita analogikan sebagai tumpukan kertas ya. Misalnya gini, misalnya saya punya kertas warna apa nih, merah misalnya. Saya punya kertas lingkaran warna merah. Nah kemudian ketika saya punya kertas lagi yang kotak, ini objek kedua ya, ini objek kedua yang kita buat, saya kasih warna biru misalnya. Nah ini lembar pertama akan ketutup gitu ya. Kalau misalnya kita sama aja, misalnya kita punya sticky note ya, sticky note yang merah di bawahnya, kemudian kita ambil lagi, kita tempel di atasnya, atau kita buat lagi objek yang kedua, maka yang kedua nggak kelihatan gini. Nah seperti itu. Kemudian gimana cara biar kita ngeliatin ya, ngeliatin biar objek yang belakang kelihatan, atau mungkin kita pindah ke depan gitu ya. Misalnya kita punya 3 objek, misalnya satunya apa nih, segitiga. Coba kita punya segitiga, set. Berarti segitiga ini posisinya ada di mana? Ada di atas merah atau ada di atas biru? Silakan teman-teman. Ini konsep dasar ya, nanti bisa implementasikan di AI, bisa implementasi di Figma, Illustrator, itu bisa. Segitiga ini di atas mana? Di atas mana nanti? Di atas merah. Di atas merah apa di atas biru? Ini objek ketiga yang saya buat, segitiga. Nah, berarti ini objek ada di atas merah apa di atas biru? Misalnya kita kasih warna deh yang hijau. Nah kelihatan. Analoginya sama kayak tadi yang awal saya jelaskan, bahwa ketika kita membuat objek baru, itu pasti posisinya akan diletakkan di yang paling atas. Jadi misalnya saya membuat objek yang pertama, ini objek warna merah. Maka ketika saya membuat objek warna biru atau objek kotak ini akan ada di atasnya merah seperti ini. Berarti yang merah ketutup nih. Begitupun kalau misalnya kita membuat objek baru lagi, hijau atau segitiga, maka objek yang warna biru ini akan ada di atasnya biru dan merah. Jadi ini layer yang pertama atau paling bawah, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang saya jelaskan tadi, bahwa ini konsepnya seperti kalian ketika menumpuk sebuah kertas gitu ya. Ketika teman-teman menumpuk sebuah kertas, maka vektor itu seperti itu. Jadi objek yang paling bawah akan ketutup dengan objek yang dibuat berikutnya gitu. Misalnya saya mau buat lagi baru segi berapa nih, segi 5 misalnya, maka dia juga akan di atasnya. Nah warna apa nih, ungu, nah maka ini akan ditaruh di paling atas. Tinggal nanti kebutuhannya teman-teman mau gimana, ini bisa diorder ya, artinya bisa kalian turunkan, atau misalnya gini, kita bisa memindahkan hijau ini ke atas. Ini kan posisinya di kedua nih, layer kedua, kita bisa pindahkan ke layer pertama. Misalnya order to front of page, ini berarti ke depan, paling depan. Nah ini jadi urutan pertama, ini kedua, ketiga, keempat. Kemudian misalnya kita mau pindah ini ke layer yang terakhir gitu, kita order kemudian back of layer. Nah gitu.
Misalnya kita mau apa? In front of, berarti di depan apa nih? Kita mau pindahkan di depan apa? Misalnya in front of biru gitu. Nah, berarti dia nanti pindahnya di depan biru. Misalnya kita mau pindah in front of merah misal. Nah, ini berarti posisinya ada di depannya merah. Kalau kita perhatikan nih. Tuh. Misalnya yang merah nih kan paling belakang nih. Paling belakang kita mau pindah ke kalau misalnya kita tarik ke sini kan masih di belakang ungu nih. Ini ya, nggak kelihatan ya jadinya ya. Kalau kita mau pindah ke depan, ya tinggal pindah aja. Bisa ini pakai ini in front of page, atau mungkin kita bisa in front of apa objeknya. Nah, gitu. Itu yang pertama. Itu eh, pengetahuan yang ini ya, dasar banget lah. Dasar banget ketika teman-teman mau belajar desain itu ya. Khususnya misalnya kalau ini konteksnya adalah desain grafis. Begitupun ketika nanti teman-teman membuat UI gitu ya, pakai Figma, pakai apa Sketch, atau mungkin pakai apa sih sekarang softwarenya selain Sketch, Microsoft XD nggak tahu masih ada nggak. Atau mungkin Stitch gitu ya. Nah, intinya secara konsep kalau desain itu Canva juga sih, Canva juga sama konsepnya, dia layering. Ini untuk shape ya, shaping ya. Kemudian ada yang namanya pen tool, pentol. Nah, pen tool ini digunakan untuk membuat objek yang melengkung. Ya, apa ya? Apapun lah. Saya bisa katakan kalau misalnya teman-teman udah paham pen tool, itu software desain apapun pasti bisa. Gampang. Jadi misalnya ketika kita mau membuat lingkaran dari objek kotak gitu ya misalnya ya, pakai pen tool, kita tinggal tarik aja nih. Tarik. Kemudian kita tarik juga ini ke sini. Mana? Gini. Itu kepanjangan tadi. Ini apa nih? Misalnya gini. Gini. Terus gini. Nah, ya ini bukan lingkaran sih. Bentuk abstrak. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman udah paham pen tool gitu ya, maka nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin objek apapun gitu, misalnya gini bikin objek apa itu bisa, udah bisa gitu. Misalnya kita mau tracing ya, tracing logo baru gitu, logo lama misalnya. Kita mau buat, saya mau nyari contoh, misalnya logo Pertamina itu, gambar, ini sampel aja ya. Ini saya copy ke Corel, terus kita tempel. Nah, misalnya kalian mau ngedesain banner ya, misalnya banner tapi ini resolusi logonya jelek gitu, kalian mau bikin ulang logonya biar resolusinya bagus gitu. Nah, kita bisa track apa sih namanya, tracing ya, trace ulang gitu ya, pakai pen tool, pentol. Nah, caranya misalnya gini, misalnya dari sini klik, kemudian ini klik sini lagi, kita tarik sini, kemudian sini ya, ini nggak usah presisi amat lah ya, buat sampel aja. Terus terus kita trace lagi,
ini set. Kemudian ini kan sama nih objeknya, kita duplikat aja. Kita duplikat, kemudian kita mirror. Nah, udah jadi logonya. Tuh. Makanya saya bilang kalau misalnya teman-teman udah bisa pen tool gitu ya. Ya software entah itu mau pakai Figma, mau pakai Illustrator, itu saya rasa gampang gitu. Karena dasarnya udah tahu. Karena kalau misalnya dasarnya udah tahu, jadi bikin objek apapun ya atau efek apapun itu saya rasa udah bisa. Kita hilangin outline-nya, klik kanan ya, klik kanan di ini ya, blank. Nah, kita udah bisa cloning logonya Pertamina gitu. Kita coba mau cloning logo Unpam gitu. Gimana? Kita mau cloning logo Unpam. Ada nggak? Picture logo Unpam kok nggak ada ya? Bentar, saya nyari aja. Unpam. Kita coba mau cloning logo Unpam ya. Saya nggak mungkin ngejelasin semua toolsnya ya, jadi nanti teman-teman silahkan explore sendiri aja. Ini cuma dasar-dasarnya. Kecilin dulu biar enak. Nah, ini kan bentuknya masih apa? Bitmap ya. Bitmap itu kalau misalnya kita zoom berapa kali gitu ya. Nah, itu bisa aja blur gitu kayak gini. Nah, ini kan agak blur nih kalau kita zoom berkali-kali. Nah, itu kita coba mau apa ya namanya? Trace biar nanti lebih HD. Kalau misalnya kita mau buat desain untuk yang ukurannya gede banget gitu, misalnya baliho gitu, baliho 4 meter ya. Makanya kita butuh resolusi tinggi. Oke, kita mulai dari bentuk objek dasarnya yaitu lingkaran. Ada dua cara sebenarnya teman-teman. Kalian mau ngikutin ini sebagai objek objek shape atau sebagai outline. Jadi ada bedanya ya. Jadi ini pengetahuan dasar aja teman-teman. Nih, kalau misalnya kita bikin objek, garis luarnya ini outline. Tapi tengahnya masih kosong. Ini nggak ada warnanya, ini kosong, bener-bener kosong. Kalau kita geser ke sini, nah ini nggak nutup. Ini namanya fill-nya ya. Fill-nya ini masih kosong. Kalau kita kasih warna biru misal, ini baru ada warnanya. Tapi ini sebenarnya masih ada outline-nya. Walaupun ukurannya kecil. Kalau kita mau lihat outline-nya seberapa gede, dari sini misalnya kita jadi 8. Ini outline-nya warna hitam. Outline ini bisa dijadikan shape ya, kalau di Corel dan di Illustrator itu juga bisa. Jadi kalau outline itu misalnya objeknya digedein atau dibesarin, itu nanti dia bakal berpengaruh ukurannya. Misalnya kita gedein. Nah, dia outline-nya tetap sama sebenarnya. Ukurannya sama 8 poin. Tapi coba misalnya objeknya kita kecilin.
outline-nya tetap 8 poin, tapi kotaknya ini jadi kelihatan kecil banget. Kita bedain ya. Bedain misalnya kita mau bikin si kotak ini outline-nya jadi shape atau jadi bentuk ini ya. Mana ya? Curve. Convert to curve. Kemudian bagian outline-nya kita apa nih? Objek. Lupa saya. Convert outline to object. Nah, ini sudah jadi objek. Kalau misalnya kita desainnya udah final kayak gini, kalau udah bentuknya objek, ini digedein kayak apa, nanti dia bakal ngikutin. Sorry, ini kita harus di grup dulu. Ini ya. Tapi kalau misalnya misalnya udah final nih, desainnya kayak gini, tapi ukurannya mau digedein, ini pasti akan berubah. Tuh, bedanya gitu. Kalau ini masih bentuknya outline, ngikutin poinnya ini. Kalau ini udah bentuknya objek, bedanya seperti itu. Semoga bisa dipahami, walaupun kalau baru pertama kali itu agak membingungkan ya, tapi nggak masalah. Nanti kalau teman-teman sering pakai softwarenya juga gampang lah. Kemudian kita coba untuk tracing ya logo Unpam. Bentar. Kita tarik lingkaran untuk bagian lingkaran luarnya. Nah, ini karena nanti saya mau mengconvert ya, atau mengubah outline ini jadi curve atau curve. Nah, itu nanti ini akan saya gedein. Ini kan ukurannya masih 0,5 poin. Nah, kita ubah aja, misalnya kita rubah jadi 5, coba 8. Nah, 8 kebetulan pas. 9 coba. 9. Nah, ini lingkaran yang luar. Kemudian kita duplikat aja, kita buat lingkaran yang dalam. Kurang kecil. Ini sebenarnya tutorial di YouTube banyak ya. Tapi nggak apa-apa wis. Biar ini kita kecilin outline-nya. Tambahin 1, coba 5. Sip. Kemudian kita mau membuat apa nih? Lingkaran dulu ya, lingkaran yang dalam ya kali ya. Biar gampang kita bikin kotaknya dulu deh. Kotaknya. Enggak. Kalau ngedesain nggak pakai mouse susah emang. Kita bikin kotak yang biru yang kecil. Jangan lupa kita center. Kemudian kita potong. Apa tuh potong? Kita potong kotaknya biar jadi kepotong. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini kita kan mau bikin kotak kan cukup kayak segitiga sebenarnya ini kan, segitiga di sini kan. Tapi kita bikin kotak biar langsung. Kita misalnya buat sampel ya, kita warnain hijau dulu. Nah, ini sebenarnya kotak. Kita mau potong biar yang objek sisanya
objek sisanya itu yang segitiga kecil di sini. Jadi kita coba pilih misalnya kita biar gampang ya kelihatan ya, merah, kita ganti merah. Ini yang merah mau kita pakai buat motong yang hijau. Motong itu istilahnya pakai trim ya, trim. Terus kita pilih objeknya dulu, objeknya. Kemudian kita trim, kita pilih objek yang mau dipotong. Nah, jadi nanti setelah dipotong itu jadinya seperti ini. Tuh. Ini objek yang ini udah kebentuk nih. Takut zoomnya keluar. Oh, masih aman ya. Kemudian kita mau bikin objek ini ya, kotak yang gede ya. Kotak yang gede. Caranya sama, kita buat apa tuh namanya? Istilahnya rectangle ya, rectangle. Kemudian kita jangan pakai ini. Biar lebih gampang pakai ini aja nih. Kita bikin 4. Nah, kita bikin 4. Set. Kita sesuaikan ukurannya. Disesuaikan. Kurang gede dikit. Ya, dikit-dikit lah. Adalah jangan perfeksionis. Kemudian kita tekuk yang bagian dalam. Nah, ini karena kita pakai objek apa tuh namanya? Poligon ya namanya ya. Ini tuh kalau kita tarik satu dia ngikut semua. Jadi lebih gampang lah ya. Kita ikutin aja objek yang luar. Ini kita tarik biar pas sama garis segitiganya. Nah, sip, sudah sesuai. Kalau kita warnain, nanti dulu. Kemudian kita mau buat ini, objek yang mau kita buat pemotongnya. Kita tarik lagi lingkaran kayak tadi buat motong objek yang bintang. Nah, kalau kita lihat, kalau kita warnain, ini kan masih kosong ya, nggak ada warnanya ya. Kita kasih warna hijau. Misalnya ini kita kasih warna merah. Nah, yang merah ini mau kita pakai buat motong yang hijau. Nah, ini yang merah, kita select dulu yang merah, kemudian trim, kita potong yang hijau. Nah, nanti jadinya tuh kayak gini. Tuh. Nah, jadi membuat objeknya nggak satu-satu, tapi sekaligus gitu. Oke, biar warnanya sama gitu. Warnanya sama, kita pilih ini eye drop, klik, masukin aja sama yang hijau ini ya. Kok nggak bisa? Nah, ini warnanya udah sama kayak Unpam nih. Set, kita masukin lagi. Nah, sip. Kalau kita hapus logo aslinya, ini kita udah bikin objek dasarnya ya, objek dasar logo Unpam. Berikutnya kita mau buat lingkaran yang di dalam. Oh, ini dulu deh, yang ini dulu, objek apa tadi namanya, yang di dalam bunga. Saya juga maknanya nggak tahu itu apa. Kita buat objek yang di dalam, nanti silakan teman-teman. Nah, ini pemanfaatan pen tool nih teman-teman. Kita pakai pen tool. Kalau misalnya pen tool udah belajar dan bisa, saya rasa gampang bikin kayak gini.
Nah, kurang lebih kayak gitulah, walaupun nggak presisi. Kita duplikat aja, duplikat, kemudian mirror, kita tarik ke bawah, kita centerin. Nah, ini kan masih dua objek yang terpisah nih. Kita mau gabungkan. Misalnya kita mau jadiin dua objek ini jadi satu. Pilih dua-duanya, nanti ini namanya weld atau ini WELD. Itu ya. Silakan di weld. Kalau udah, ini tuh udah menjadi satu kesatuan nih. Walaupun terpisah, tapi ini udah jadi satu objek. Nanti kita tinggal duplikat aja. Kita puter 90 derajat. Terus kita tengahin lagi. Nah, gitu. Gampang sekali. Kemudian kita welding lagi atau kita satukan. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan nih, udah nggak terpisah. Jadi kalau misalnya kita mau kasih warna merah gitu ya, nah ini semuanya bisa berubah. Tuh. Kita tinggal pilih warna putih. Terus kita mau coba buat objek yang ini hijau. Kita pakai pen tool, pentol. Nah, ini nggak presisi sih. Ini nggak presisi, tapi teman-teman nanti silakan dieksplor sendiri ya. Ini kita duplikat, kita mirror, kemudian kita ratain, gitu ya, kita ratain. Terus kita gabungkan atau welding, kemudian kita duplikat lagi, kita mirror, terus kita ratain lagi. Gitu. Ya di ini dulu lah, apa namanya? Dipas-pasin lah. Kemudian kita welding lagi. Baru di centerin. Ini warnanya hijau, agak gelap. Udah. Oke. Kita udah bikin, nah gini, kurang lebih kita udah buat seperti ini. Tinggal lingkaran dalamnya. Kita ada dua lingkaran merah, kemudian ada warnanya putih. Caranya gampang aja biar kita implementasi trim yang tadi kita pelajarin ya. Kita bikin lingkaran yang luar dulu. Kita bikin lingkaran yang luar. Nah, kemudian kita bikin lingkaran yang dalam. Nanti kita potong lingkaran yang luar. Kita bikin lingkaran yang dalam dulu. Nah, kalau udah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini tuh ada dua lingkaran nih. Misalnya ini merah, kemudian biru ya. Biru. Nah, kita punya dua lingkaran. Kita mau potong lingkaran yang merah. Jadi biar nanti bolong tengahnya. Caranya sama, pakai trim. Nah, jadi bolong kan. Terus kita ganti warnanya, bentar, kenapa ini nggak di tengah? Oh, kita ganti warnanya jadi putih, tengahnya putih. Set. Kemudian outline-nya, ini kan outline-nya masih hitam, kita outline-nya ganti merah, klik kanan, set outline, kita tebelin biar jadi kurang lebih 3 kali ya, 3 atau 4 gitu. Kegedean 3. Nah, 3 deh. 3 perlu penyesuaian dikit sih. Nah, kita udah bikin kayak gini. Logo inian dasar ya. Bentuk dasarnya logo Unpam.
Ini masih kurang begitu presisi sih, jadi nanti teman-teman silakan explore sendiri. Kemudian kita ini biar gampang kita keluarin dulu. Kita keluarin. Kita mau bikin apa nih, tulisan Unpam di atasnya. Kita teks saja, kita tulis Universitas Pamulang. Sip. Kayaknya ini fontnya Arial deh. Arial. Laptop saya panas nih kayaknya. Bentar. Kita close. Oke. Dipas-pasin dulu aja. Ini sebenarnya nggak ada metode khusus ya. Dipas-pasin aja. Nah, kita pas-pasin aja. Kemudian kita ini pilih teks. Saya di Illustrator lupa namanya. Untuk biar teksnya ngikutin ini ya, shape ya. Fit text to pad. Nah, kalau di Illustrator namanya lupa saya apa. Nanti teman-teman yang masih ingat boleh di-sharing teman-teman yang lain. Ini memang agak ribet nih kalau nggak pakai mouse. Sulit. Kok nggak bisa lepas dia? Bentar. Karena saya perfeksionis, ini jadi nggak enak dilihat. Bentar. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kemudian kita duplikat aja, teksnya aja yang kita duplikat, kemudian kita tulis Unpam. Mana tadi teks fit to pad, kita tempel lagi yang bawah. Set, ini kebalik nggak masalah, kita balik di sini, terus kita geser lagi. Astagfirullah. Nah, baru kita jaraknya kita kurang lebih seperti itu. Terus kita kasih bintang kecil. Mana nih bintang? Nah, kebetulan di Corel ada bentuk bintang. Saya lupa kalau di Illustrator masih ada nggak. Iya. Sip. Kita duplikat. Kita samain. Nah. Ini sebenarnya bentuknya ini masih berupa belum jadi ini ya, belum jadi curve ya. Jadi kalau misalnya digedein atau dikecilin itu masih nggak konsisten. Makanya kita harus convert dulu ke curve. Ini tinggal kita nggak ada di sini.
Caranya kita pisahin dulu. Ini dibuat kurva dulu. Kurva. Jangan break. Terus kita grouping, baru kita taruh tengah lagi. Nah, ini kan belum ada warnanya nih, masih kosong nih yang kuning. Nah, ini kan masih kosong. Kita tinggal warnain aja lingkaran yang luar. Kita ambil warna pakai eyedrop, taruh di sini. Bukan di sini. Di sini nih. Astagfirullah. Ini aja deh, tinggal pencet aja. Tinggal pencet kuning ini aja. Nah, udah jadi. Ya, kita udah berhasil cloning. Oh iya, ini harusnya merah nih, sorry. Masih kurang. Kita klik kanan, set outline. Nah, seperti ini. Silakan nanti dicoba ya teman-teman ya. Semoga tidak ngantuk mata kuliah desain grafis. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa ekspor dalam bentuk PNG, SVG atau mungkin JPEG atau web page ya, WP. Itu nanti teman-teman kalau misalnya buat web, asetnya bikin sendiri, aset desainnya bikin sendiri, itu bisa ekspor ke web page. Nah, itu asetnya biasanya HD banget dan ringan. Biasanya cuma beberapa KB. Jadi untuk aset desain di dalam websitenya itu atau aplikasinya bisa lebih kecil gitu. Silakan kalau mau di save, enggak juga silakan. Ini saya memberikan dasar-dasar saja. Tutorial logo Unpam. Silakan dipelajari sendiri. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya close Corelnya? Sebelum saya close Corelnya ada pertanyaan? Mana ya? Oke. Saya close saja. Jadi itu tadi ya dasar-dasar dalam software desain vektor ya, desain vektor. Teman-teman bisa pakai Illustrator, Corel, Inkscape, atau mungkin software lain lah. Affinity ya, yang sekarang yang ekosistemnya Canva itu ya, Affinity itu yang gratis. Teman-teman bisa pakai layaknya Illustrator tapi itu gratis. Namanya Affinity. Itu bagus juga tuh, powerful juga tuh softwarenya. Kemudian oh ya, saya mau presensi dulu untuk pertemuan yang pertama. Ini teman-teman untuk presensi ya, kalau yang saya panggil nggak ada itu saya tidak hadirkan gitu ya. Jadi walaupun ada akunnya ikut meeting, tapi kalau dipanggil nggak ada, terpaksa saya nggak hadirkan. Oke, Aditya Rashid yang pertama. Hadir Aditya? Hadir, oke.
Amarullah Hidayat, tidak ada. Andi Ariandi, tidak ada. Faiz nggak ada juga. Desta Agustian, nggak ada. Fitria hadir. Krisnanda, M Atif, oke. M Fikri, Hermawan, M Hermawan. Nabil Saputra, nggak ada Nabil. Rafiq Widya, Raka Faisal, oke. Raka. Rizal, Rian Palevi, Widya Kusuma, Yohanes William, nggak ada. Zaki Ahmad, oke. Untuk presensi pertemuan 7 saya udah, nanti untuk pertemuan 8-nya di akhir meeting ya. Jadi biar fair teman-teman yang hadir sampai akhir atau enggak, seperti itu. Kita break dulu bentar ya, 3 menit atau 5 menit. Saya mau ambil air dulu. Apa sih ya Allah?
Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk materi berikutnya di pertemuan 8. Jadi tadi kita udah mempraktikkan atau demo ya. Demo bagaimana pengenalan dasar-dasar aplikasi vektor ya. Aplikasinya sama sebenarnya, konsepnya seperti Illustrator, Corel, terus Inkscape atau mungkin Affinity ya. Affinity itu 100% gratis ya. Jadi teman-teman bisa pakai download. Bentar, saya buka materinya dulu. Mana tadi ya? Share screen-nya aman, teman-teman? Udah terlihat? Oke, terima kasih. Untuk materi berikutnya kita mau coba masuk ke ini ya, masuk ke dalam topik UX design ya. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya teman-teman mengembangkan sebuah produk, kemudian membuat sebuah produk yang nantinya akan dijual ya, ke klien. Kemudian misalnya kalian juga mau buat startup atau mungkin membuat sebuah perusahaan ataupun produk lah. Produknya dalam bentuk digital maupun fisik. Nah, nanti teman-teman akan berkenalan dengan salah satu framework ataupun ya kerangka kerja ya. Framework ataupun pendekatan yang disebut dengan design thinking. Apa itu design thinking? Nah, design thinking itu semacam apa ya? Kalau dibilang framework, ini bukan framework yang bisa kita ikutin 100% secara berurutan, enggak.
Tapi design thinking ini kayak semacam panduan gitu ya, bagaimana produk itu diciptakan, bagaimana kalau dalam konteksnya UI UX kan produknya dalam bentuk aplikasi ya, produknya dalam bentuk aplikasi, entah itu mobile maupun website gitu. Nah bagaimana website itu nanti bakal bermanfaat buat masyarakat atau buat customer kalian atau buat pengguna-pengguna kalian. Misalnya kalian punya startup atau mungkin punya bisnis gitu ya. Kemudian meluncurkan aplikasi, tentu saja yang kita harapkan adalah aplikasinya harus bisa dipakai. Aplikasinya harus bisa gampang dipakai, aplikasinya harus bermanfaat seperti itu. Jangan sampai kalian bikin aplikasi nyatanya tidak berguna di masyarakat. Nah, itu sering sekali terjadi di negara yang kita cintai. Itu sering pemerintah kita banyak sekali membuang duit untuk membuat aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak berguna gitu kan. Ya mungkin karena ya entah apapun alasannya ya, banyak sekali yang saya lihat misalnya aplikasi-aplikasi yang sebenarnya useless gitu ya. Tapi mungkin nilai proyeknya bisa miliaran. Mungkin mereka tidak menerapkan atau tidak melakukan pendekatan menggunakan design thinking, makanya ketika aplikasi diluncurkan itu bukannya memudahkan masyarakat, malah bikin ribet. Kita mau bayar pajak misalnya ya. Kita mau bayar pajak motor, kita masih dimintai fotokopi ini itu dan lain sebagainya. Kita mau pindah update status di KTP gitu, misalnya status pekerjaan atau status pernikahan gitu, kita mau update ya kalau secara logikanya kalau kita punya database terpusat KTP iktp, harusnya kita ajuin online itu bisa nanti kemudian pihak Disdukcapilnya gitu ya, mereka akan mengirimkan KTP yang baru ke alamat kita gitu. Nah itu kan logika sederhananya kan seperti itu. Tapi mungkin saya tidak tahu permasalahannya apa. Ya terkadang kita masih sering dipersulit ya masalah-masalah administratif di Konoha ini. Tapi semoga misalnya teman-teman nanti buat produk jangan sampai seperti itu gitu ya. Atau mungkin kalian pernah ke puskesmas gitu, ambil antrian online. Sampai sana suruh ngambil tiket lagi di loket, antri lagi. Ya itu nggak tahu itu sistemnya seperti apa. Tapi jangan sampai nanti teman-teman bikin produk buat masyarakat, teman-teman bikin produk buat customer kalian, jangan sampai bikin ribet gitu ya. Kenapa perlu design thinking? Yang pertama adalah banyak sekali produk gagal ya. Contohnya tadi misalnya di sekitar kita aja lah, teman-teman silakan nyari studi kasusnya sendiri, produk yang gagal di pasaran seperti apa, atau mungkin gini, sesederhana ketika kalian mau top up e-wallet misalnya pakai e-banking, kemudian kalian bingung ini top up e-walletnya di mana gitu, di menu apa gitu, kan lama gitu ya, bisa membutuhkan waktu 2 atau 3 menit, itu termasuknya lama. Akhirnya nanti kalian frustasi nggak jadi top up gitu. Nah itu salah satu kegagalan ketika teman-teman membuat produk digital dalam bentuk aplikasi itu tidak diperhatikan usernya dan bagaimana cara mengujinya, seperti itu. Atau mungkin kita mau melihat riwayat transaksi, misalnya riwayat transaksi di mobile banking atau mungkin bank digital sekarang gitu ya. Itu kita harus menekan beberapa tombol dan masuk ke beberapa menu untuk hanya melihat riwayat transaksi gitu. Nah itu kan salah satu yang menurut saya juga pain pointnya sebagai user ketika menggunakan
e-banking atau mungkin mobile banking gitu ya. Nah, design thinking ini digunakan sebagai panduan kita dalam membuat produk. Jadi, bagaimana nanti kita punya ide, kemudian diuji, kemudian dari pengujian tersebut apakah ada masalah lagi atau enggak. Nah, itu design thinking itu memandu kita agar bisa produknya dibuat dengan baik gitu. Kalau dari pengertiannya, design thinking merupakan pendekatan problem solving ya, yang berfokus pada manusia atau human center. Jadi, jangan berpikiran kalau design thinking itu dipakai hanya untuk kita bikin aplikasi saja. Enggak ya. Jadi, kita bikin produk fisik pun, kita implementasi design thinking itu sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya teman-teman apa nih studi kasusnya, misalnya ketika teman-teman nge-gym ya, nge-gym teman-teman biasa pakai tumbler, kemudian sering menyandarkan handphonenya di tumbler buat foto gitu ya. Kemudian kalian menguji prototype biar si tumbler itu ada phone holdernya atau ponsel holdernya ya. Nah, itu pakai design thinking juga bisa untuk membuat produk seperti itu, produk fisik ya. Tumbler yang bisa digunakan untuk stand holder, phone holder ya, phone holder. Nah, itu bisa. Jadi bukan sebatas hanya design thinking untuk bikin aplikasi ataupun bikin web, itu enggak. Tapi produk fisik juga bisa diimplementasikan dalam pendidikan juga bisa, seperti itu. Kemudian yang perlu kita pahami adalah bahwa design thinking itu tidak sebatas ketika kita membuat sebuah desain ya. Ketika kita membuat elemen visual dari dari banner ya, ataupun dari poster yang nanti kita cetak ke dalam bentuk fisik, itu enggak seperti itu. Tapi design thinking itu fokusnya adalah memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan produk. Nah, contoh ketika kita ketika kita memperhatikan kenapa gas pada motor itu ditariknya ke belakang gitu, jalannya maju gitu, kenapa nggak kita putarnya ke depan gitu, gini baru maju. Nah, itu ada alasannya. Salah satu alasan singkatnya adalah kalau misalnya gas dibuat maju, ketika kita mau ngerem gitu ya, itu gasnya makin gede gitu kan. Kan rem, kalau motor kan remnya di sini ya, tangannya. Tapi beda ketika misalnya kita ngegasnya mundur, ketika mau ngerem otomatis jari kita menjulur ke depan dan langsung mengecilkan atau deakselerasi motornya. Jadi itu salah satu alasan kecil ya, kenapa design thinking itu digunakan sebagai framework untuk memudahkan kita sebagai manusia berinteraksi dengan produk ya. Produknya itu bisa produk fisik, bisa produk digital, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya soal visual yang kita lihat saja. Kemudian design thinking ada 5 tahapan. Ada empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan testing ya. Ini sumbernya langsung dari Interaction Design Foundation. Jadi ya sumbernya UX, user experience di dunia ya dari situ.
Jadi kalau teman-teman lihat tahapan design thinking ada empati, define, ideate, prototype, dan testing, itu bukan berarti ini harus urut ya. Bukan berarti dalam prosesnya desain empati dulu, baru define, ideate, prototype, dan testing. Enggak. Tapi bisa aja dari empati langsung ke prototype. Kalau prototipenya gagal, nanti bisa baru ke define. Define itu baru ke ideate, nanti prototype lagi, testing, dan lain sebagainya. Intinya is not linear process. Jadi design thinking itu bukan urutan ya, bukan urutan dari empati ke testing, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan design thinking. Ada 5 tahapan ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, misalnya di tahap pertama gitu ya, metodenya itu bisa user interview, observasi, sama survei sederhana. Toolsnya ya jadi tidak langsung kita lari ke Figma ya. Kalau kita belajar desain kan, kita saking semangatnya kita langsung lari ke Figma. Kita langsung bikin wireframe. Tapi di balik UI yang bagus, di balik UI aplikasi yang enak dipakai, itu di balik itu tuh tidak sesederhana kita tiba-tiba bikin wireframe, bikin UI gitu ya, tapi ada risetnya. Contohnya ketika kita melakukan empati gitu ya, ada beberapa metode, misalnya interview, observasi, survei sederhana. Nah itu toolsnya ya teman-teman bisa pakai Google Form atau mungkin Miro atau FigJam gitu dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika teman-teman observasi bisa pakai kertas tanpa harus pakai aplikasi ya. Outputnya ya insight pengguna, pain point, dan lain sebagainya. Kemudian di tahapan yang kedua ada define. Itu metodenya bisa analisis hasil riset, problem solve, framing, validasi masalah, atau membuat how might we gitu. Bagaimana kita bisa memudahkan mahasiswa untuk melihat jadwal kuliah seperti itu. Bagaimana kita bisa mempermudah mahasiswa dalam membayar tagihan kuliah. Nah, contohnya seperti itu. Toolsnya banyak ya, Miro, FigJam, Sticky Notes. Dan untuk outputnya itu ada problem statement yang jelas, yang bisa yang bisa digunakan sebagai acuan yang nantinya untuk proses pengembangan aplikasi. Kemudian di tahap ideate atau ideation ya, ini ada beberapa metode, ada brainstorming, ada crazy egg, kemudian ada mind mapping. Nah itu kita bisa pakai Miro atau FigJam. Kemudian ada prototype, nanti ada sketching, wireframe, dan clickable prototype. Nah ini yang biasanya teman-teman mungkin sering sekali ya, misalnya kita ada tugas bikin UI gitu, langsung ke wireframe tanpa riset dulu gitu. Nah ini bisa pakai kertas ya nih, kita pakai kertas HVS itu bisa, atau pakai Figma langsung. Kemudian yang terakhir ada testing, ini metodenya bisa usability testing atau observasi perilaku user dan feedback interview setelah melakukan usability testing. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak tentang design thinking nih? Ini framework ya. Silakan.
Widya masih ada di lokasi nggak? Widya, paham tentang design thinking? Bagian mana yang kurang paham? Enggak, ini udah beda topik. Yang mana yang belum paham? Kenapa? Nggak merhatiin? Oke, nggak boleh kayak gitu ya. Rian Fahlevi, gimana Rian? Kamu paham nggak? Di bagian mana? Ada software namanya Maze. Jadi jadi nanti jadi nanti setiap screen yang kamu bikin kamu explore, terus misalnya flow ya. Kalian menentukan satu flow untuk misalnya check out barang. Jadi user itu bisa check out barang itu mengalami kesulitan nggak gitu. Dan kesulitannya itu di bagian mananya. Itu bisa kamu pakai Mesh atau pakai Figma, prototype itu juga bisa. Langsung observasi. Oke Rian, semoga bisa membantu. Atif Rofiudin, ada nggak Atif? Atif kemana Atif? Oke, nggak ada. Zaki, Zaki di bagian define kira-kira biasanya ngapain tuh kalau misalnya kita mau bikin aplikasi? Analisis apa tuh? Yang dianalisis apanya? Apanya? Udah mikirin tata letak tuh di define tuh. Terus nanti di bagian prototype ngapain tuh? Kalau define udah ngurusin tata letak. Siapa lagi nih? Rizal ada nggak Rizal? Oke, di bagian ideate kira-kira ngapain kalau misalnya kita pakai framework design thinking, kemudian kita mau bikin aplikasi.
Nah, di bagian ideat itu ngapain? Oke, thank you Rizal. Terus ada siapa nih? Fitria. Dalam tahapan testing kira-kira ngapain? Kalau kita mau bikin aplikasi pakai metode design thinking. Indikatornya apa? Kalau misalnya testing di dalam design thinking? Sukses atau enggaknya? Yang dites apanya? Yang dites apanya berarti? Yang diuji apanya? Penggunanya kan responden. Yang dites apa? Nggak tahu. Kamu bikin aplikasi yang dites apa? Nggak tahu yang dites apa. Yang dites ya prototipe aplikasinya lah. Kayak kamu misalnya jualan parfum gitu, yang dikasih tester kan parfumnya, nggak mungkin yang dikasihkan itu kemasannya. Kalau kita produknya itu aplikasi, produknya website ya, yang dites ya prototipenya, aplikasinya. Tapi ya itu dalam bentuk prototipe, sebatas prototipe, belum di develop ya. Artinya kalau misalnya masih terjadi kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Misalnya user merasa kesulitan gitu ya kalau misalnya login menggunakan two factor authentication gitu ya misalnya. Nah, berarti kalau misalnya rating keberhasilannya itu rendah, ya berarti login dengan cara seperti itu jangan dipakai, atau mungkin pakai metode yang lain. Itu salah satu contohnya. Artinya sebelum aplikasi di develop, itu hasil tesnya harus sudah keluar. Jadi jangan sampai udah di develop sama tim produk, tim developer,
nanti ada perubahan flow lagi. Nah itu pasti memerlukan banyak uang dan memerlukan banyak resource gitu ya, resource uang ataupun resource waktu. Makanya di dalam design thinking itu perlu adanya pengujian prototype dalam proses testing, validasi lah. Nah kemudian implementasi nantinya di penerapan design thinking dalam projectnya itu gini ya, berarti tahapan empati itu untuk riset user, kemudian define untuk problem statement, ideate untuk mencatat semua ide yang mungkin bisa direalisasikan, kemudian melakukan pembuatan prototype UI, dan terakhir testing. Nah ini ada beberapa kesalahan umum yang mungkin sering terjadi ya. Jadi ketika kita membuat aplikasi, kita langsung bikin wireframe, kita langsung bikin UI, tiba-tiba langsung ngoding. Nah itu kalau misalnya skala aplikasinya itu besar, dipakai oleh jutaan orang, nah itu kalau aplikasinya digagal di tengah jalan, itu pasti kerugiannya sangat besar. Kenapa kita perlu mengujinya dalam bentuk prototype terlebih dahulu? Kita harus meriset pengguna, gimana caranya biar si pengguna itu benar-benar masalahnya teratasi, seperti itu. Oke, nanti berikutnya kita ada satu materi lagi tentang empati kalau nggak salah. Jadi saya rasa design thinking ini harus dipahami, soalnya nanti ini masuk di dalam proyek akhir atau tugasnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian di bagian kedua ya, user research atau riset user. Dan ini pentingnya memahami pengguna ya, memahami customer kita, memahami calon pengguna aplikasi kita sebelum kita membuat atau ngedesain aplikasinya. Jadi jangan sampai nanti aplikasinya sulit dipakai. Nah, kenapa perlu riset user terlebih dahulu? Nah, kalau teman-teman bikin aplikasi kemudian tanpa riset, nah itu pasti datangnya dari asumsi. Kayak misalnya cuma ngebayangin gitu ya. Ngebayangin, oh nanti aplikasinya setelah login bakal ke halaman dashboard, kemudian mau cari produk, terus detail produk. Tapi itu kan masih bentuknya adalah angan-angan gitu kan, masih dalam bentuk bayangan. Kalau kita tidak menanyakan langsung ke user, calon usernya, yaitu sama aja dengan kita berasumsi. Kita tidak menempatkan kita sebagai penggunanya. Menurut kalian mungkin flow-nya jelas, tapi menurut user, menurut pengguna aplikasinya itu belum tentu. Contoh ya, saya sering mengalami ketika bimbingan skripsi. Ini banyak sekali nih mahasiswa, dia paham betul apa yang mereka kerjakan di tempat kerja, di kantornya dia. Aplikasinya seperti ini, seperti itu. Dia paham ngejelasin. Tapi ketika saya coba aplikasinya, nah itu saya mentok, bingung. Setelah menu ini harus kemana? Ini reportnya kemana? Kemudian kalau mau ngecek progresnya sampai mana? Itu.
Artinya dia bikin aplikasi mudah, tapi buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Dia bikin aplikasi tanpa memahami siapa penggunanya, siapa yang mau pakai aplikasinya. Gitu. Siapa yang nantinya penggunanya, pengguna aplikasinya. Nah, itu perlu kita lakukan di dalam proses user research atau riset pengguna itu ya. Kalau dari pengertiannya, user research adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang pengguna untuk mendukung keputusan desain. Jadi Gojek itu tidak sembarangan meletakkan menu krisnya, GoPay sorry ya. Tidak sembarangan meletakkan menu krisnya di depan. Gojek tidak sembarangan meletakkan menu GoFood-nya misalnya di bagian menu awal paling kiri atau mungkin di bagian menu yang kedua, di icon yang kedua gitu ya. Nah, itu tidak sembarangan. Tapi sekecil meletakkan menu pertama adalah GoRide, menu kedua adalah GoCar, dan ketiga adalah GoFood dan lain sebagainya. Itu berdasarkan data. Itu tidak berdasarkan asumsi desainernya. Kemudian ketika kenapa ketika kita order GoRide atau GoCar gitu ya, kenapa kita memasukkan alamat tujuan dulu bukan alamat kita sendiri? Nah, itu tidak berdasarkan asumsi desainernya, tapi mereka benar-benar riset ke pengguna bahwa ketika user ingin bepergian, yang dilakukan pertama adalah menentukan lokasi tujuannya. Nah, makanya desainer Gojek itu meletakkan menu pencarian lokasi tujuannya di awal atau flow-nya di awal. Flow-nya di depan dulu ya, baru nanti lokasi jemput kita mau di mana gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya. Saya nggak tahu data pastinya seperti apa ya, tapi salah satunya seperti itu. Sekecil kita meletakkan menu home di sebelah kiri, kemudian menu menu riwayat transaksi di menu sebelah kanan, itu harus berdasarkan riset pengguna. Kemudian user research itu harus menjawab siapa penggunanya, kemudian masalah yang dialami seperti apa, bagaimana pengguna atau calon pengguna aplikasi kita, responden kita itu interaksinya seperti apa dengan produk yang sekarang. Nah, kalau di dalam metode penelitian baik pendidikan maupun industri ya, itu ada dua metode secara umum, secara garis besar. Itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini ada kualitatif itu nanti yang berkaitan dengan cerita, opini, dan pengalaman. Kuantitatif itu berupa data angka, biasanya data angka atau presentasi. Nah, ini sama-sama pentingnya, jadi tidak ada yang harus kualitatif yang diutamakan atau kuantitatif, enggak, tapi mereka saling mendukung seperti itu. Nah, ini untuk studi kasusnya, tapi karena kita pertemuannya jarang, jadi kemungkinan tidak bisa demo satu persatu, makanya mungkin nanti ada penugasan-penugasan seperti itu. Kemudian bentar. Sampai sini sudah paham teman-teman? Biar kita bisa lanjut ke materi berikutnya. User research
Jadi ketika kita ngedesain aplikasi itu tidak berdasarkan asumsi ya, tapi berdasarkan data. Berdasarkan data dan problem di lapangan. Oke, berikutnya di dalam proses empati ya, tadi design thinking kan kita ada proses pertama atau yang paling sebelah kiri itu ada yang namanya empati. Empati ini nanti kita petakan menjadi empati map. Seperti apa empati mapnya itu nanti berdasarkan aplikasi yang teman-teman buat. Nah, sebelum kita membuat empati, kita perlu adanya membuat persona, user persona. User persona itu representasi dari pengguna aplikasi kalian. Jadi contoh, ketika kalian membuat aplikasi sistem informasi akademik buat kampus gitu ya, atau mungkin ini deh, sistem informasi event management atau event Unpam. Jadi personanya itu ada mahasiswa, ada dosen sebagai event organization, event organisator berarti ya, ada admin. Jadi personanya itu ada 3, seperti inilah ya, kalau teman-teman bikin use case itu seperti aktor. Tapi kalau user persona itu biasanya mewakili beberapa user. Jadi misalnya ketika teman-teman bikin user persona untuk mahasiswa Unpam kan ada ribuan. Jadi tidak mungkin itu disesuaikan dengan orangnya masing-masing, tapi lebih ke garis besarnya saja bahwa aplikasi ini akan dipakai oleh mahasiswa gitu. Jadi seperti itu. Jadi tentukan dulu user personanya itu ada berapa. Jadi nanti kebutuhannya apa, masalahnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian struktur persona itu kurang lebih seperti ini ya. Ada namanya, ada foto, kalau bisa. Ini boleh fiktif ya, boleh fiktif. Kemudian usia pekerjaan, tujuan atau goalsnya apa, nanti berkaitan dengan permasalahan yang akan diatasi. Permasalahan yang akan diatasi itu seperti apa nantinya. Terus kebutuhannya apa, pain point-nya apa, dan perilakunya seperti apa. Ini kenapa ada perilaku digital? Ya karena produk yang nanti kita buat adalah produk aplikasi. Produk yang dibuat adalah website, yang dibuat adalah mobile app. Seperti itu. Jadi ini tuh semacam ya apa ya? Semacam nanti aplikasi yang saya buat bakal dipakai sama mereka. Bakal dipakai sama si Christine, bakal dipakai sama si Christine yang kesehariannya seperti ini gitu. Jadi daripada kita menyebutnya sebagai kelompok orang kan susah. Kita menyebutnya sebagai Christine nantinya ketika kita develop aplikasinya. Nanti si Christine kalau misalnya login harus masukin ini gitu. Jadi bukan asumsi ya, ini bukan asumsi sekali lagi. Persona itu bukan asumsi, tapi ini adalah representasi dari pengguna asli, calon pengguna aplikasi kalian. Seperti itu. Kemudian membuat user persona, nanti kalian pakai Figma. Ini untuk tugas ya. Tugas nanti di e-learning dikumpulkan. Kalian kan kemarin sudah menentukan studi kasusnya. Sekarang nanti tugasnya membuat user persona dan empathy map. Nah, user persona ini tadi ya, representasi dari pengguna aplikasi kalian. Kemudian dari user persona kalian buat menjadi empathy map. Empathy map ini gambaran ya.
gambaran bagaimana si persona itu berinteraksi dengan produknya yang sekarang. Misalnya ketika kita belum memiliki sistem event, mungkin mahasiswa akan ngomong gini, ribet banget daftar event, harus datang ke tempat gitu, harus bayar pakai bank atau pakai cash. Nah, itu salah satu apa yang mereka katakan. Terus dipetakan ya. Ini sebenarnya cara memetakan ini nih, data ini didapatkan dari wawancara ya. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan berdasarkan user persona. Jadi Christine ini ngomong apa dicatat di sini. Christine ini mikirnya gimana. Nah, untuk nempelin sticky note ini, itu caranya kita harus wawancara si Christine tadi. Apa yang Christine omongin, apa yang Christine lakukan, apa yang Christine rasakan, dan apa yang Christine pikirkan. Ini harus dipetakan dulu. Gitu. Nanti ini yang akan menjadi acuan dalam pembuatan aplikasi. Kemudian nanti teman-teman bisa bikin di Figma ya, Figjam, boleh bikin di Figjam atau di Figma Design boleh. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama membuat user persona dari studi kasusnya kalian kemarin, berarti lanjut, tugasnya berlanjut. Yang kedua bikin empathy mapping. Terus yang ketiga bikin user journey. User journey itu adalah perjalanan pengguna ketika mengatasi masalah tersebut. Contoh, jadi ketika si user, mahasiswa, misalnya studi kasusnya tadi adalah event, mau daftar event. User journey-nya atau tujuannya misalnya di tahap awal. Tahap awal dia mencari informasi baik di sosial media ataupun info dari grup kelas. Tahap kedua mereka harus datang ke lokasi atau mungkin kolektif dulu, mau sama siapa daftarnya. Kemudian tahap ketiga misalnya antri. Kemudian tahap keempat bayar, misalnya bayar ke loket. Tahap kelimanya mendapatkan tiket, dan baru goalsnya di kesini di sebelah kanan. Jadi harus diceritakan tahapan-tahapan sebelum adanya aplikasi itu gimana, jadi prosesnya seperti apa. Jadi ketika dijelaskan secara detail, nanti kalian punya kesempatan bahwa usernya kesulitan di proses pembayaran. Nanti aplikasi kalian pembayarannya bisa pakai kris, bisa pakai e-banking. Nah, itu bisa mempermudah seperti itu. Itu untuk penugasan. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama bikin user persona, kedua bikin empathy map, dan ketiga bikin user journey. Sejauh ini paham? Ada pertanyaan atau tidak? Gimana teman-teman? Paham semua berkaitan dengan tugas? Oke, paham ya? Aman ya? Kalau paham nanti dikumpulkan minggu depan berarti tugasnya. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan pertemuan berapa nih? Pertemuan 8 ya. Pertemuan 8.
Tapi sebelum saya akhiri, saya absen dulu. Absen lagi. Ada Aditya Rashid. Hadir. Amarullah Hidayat. Tidak ada. Andi Ariandi. Siapa nih? Amarullah Andi. Andi tidak ada. Desta. Kemudian ada Faiz Maulana. Enggak ada. Fitria. Fitria. Ada enggak? Tidak ada. Krisnanda tidak ada. Atif Rofiudin. Krisnanda oke. Atif. Fitria ada enggak? Atif. Fikri Al-Iman. Enggak ada. Irmawan. Oke. Nabil Saputra.